Halo guys, gua Alip. Di sini gua akan ngasih tahu ke kalian hal-hal yang menarik tentang komik, manga, manhwa atau manhwa pakai W, manhwa. Eh, di sini yang akan gue bahas adalah manhwa, manhwa yang pakai W, MANHWA. Nah, sebelumnya manhwa itu berasal dari Korea Selatan, yaitu komik manga seperti manga yang di Jepang, tapi ini dari Korea Selatan. Manhwa sendiri itu terdapat berbagai macam hal, ada banyak genrenya. Ada action, ada fantasi, ada slice of life, ada fighting dan sebagainya. Di sini yang bakal gue bahas yaitu manhwa yang bergenre seputar action, fantasi dan fighting. Ada banyak sekali manhwa yang bergenre seperti action, fantasi, terus fighting dan sebagainya. Cuman yang gue bakal bahas di sini adalah 4 manhwa bergenre fantasi, action dan segala macam yang paling gue suka, yang paling gue rekomendasiin buat kalian buat dibaca. Yang pertama ada, ya, itu adalah Solo Leveling. Buat yang belum tahu, Solo Leveling ini yaitu sebuah manhwa yang berasal dari novel yang ditulis oleh orang atau autor yang bernama Chu Gong dari Korea Selatan. Di sini dikisahkan bahwa karakter utamanya bernama Sung Jinwo. Sung Jinwo sendiri yaitu seseorang atau hunter. Buat yang belum tahu hunter itu adalah orang-orang kuat yang berada di universe Solo Leveling tersebut, di mana hunter ini pekerjaannya adalah untuk memasuki gate atau gerbang yang di dalamnya berisi para monster yang sangat kuat. Pada awal ceritanya, Sung Jinwo ini yaitu adalah seorang hunter yang sangat lemah. Bisa dikatakan dia adalah hunter terlemah di dunia tersebut. Namun hunter yang bernama Sung Jinwo ini berubah semenjak adanya awakening, pokoknya itu yang dimana itu disebut juga sebagai pembangkitan, dimana karakter Sung Jinwo ini dibangkitkan kembali menjadi orang yang benar-benar berbeda, orang yang mempunyai kekuatan yang sangat badass, sehingga dia yang dulunya hunter terlemah, rank E terlemah, itu adalah rank hunter terlemah dan dia adalah terlemah di dalamnya, namun berubah menjadi hunter rank S, hunter yang sangat kuat, hunter yang bisa dikatakan sebagai hunter nasional, hunter yang bisa kekuatannya diakui oleh nasional, dan bahkan kekuatannya dia tidak hanya sendiri, dia bisa mensummon bayangan, undead. Dia bisa habis membunuh, dia bangkitkan kembali monster itu, lalu dia kuasai monster itu untuk menyerang musuh-musuhnya, dimana monster-monster undead tersebut kekuatannya sangat gila, sangat badass sekali, sehingga dia menjadi hunter yang sangat disegani di seluruh dunia tersebut. Walaupun karakter Sung Jinwo ini sangat overpower, sangat kuat, namun hal yang menarik dari cerita ini bukan hanya sekedar kekuatan dari karakter itu, yaitu ada hal-hal lain yang bikin manhwa ini menjadi sangat keren. Pertama, ada penggambaran karakternya, sangat keren penggambaran karakternya, sangat detail, sangat badass, ada efek-efek asap-asapnya gitu, keren sekali. Terus ada pertarungannya itu sangat epic sekali, dimana efek-efek pertarungannya itu seperti real dari anime, padahal itu hanya sebuah manhwa atau komik. Lalu ada jalan ceritanya, alurnya, bisa dikatakan plot twistnya itu sangat baik sekali. Karakter-karakter yang ada di dalam manhwa Solo Leveling ini sendiri juga cukup banyak, dari yang terlemah, yang kroco-kroconya, sampai yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat badass, sangat-sangat mengerikan.
Dari ceritanya ini sendiri bisa diambil kesimpulan yang sangat kesimpulan, itu yaitu dari seorang pecundang, Sung Jinwoo yang pecundang menjadi seorang pemenang, yaitu orang yang benar-benar berbeda dengan kerja keras dan kehokiannya lah. Kedua ada ya Tower of God. Ini adalah manhwa yang sangat terkenal, sama terkenalnya dengan Solo Leveling, tapi manhwa ini ada juga terdapat di webtoon yang webtoon aplikasi itu. Nah, di situ. Nah, Tower of God ini di sini diceritakan seorang bocah, seorang anak yang bernama Bam 25, yang artinya Bam itu artinya malam. Jadi malam ke-25. Di sini diceritakan dia berada di sebuah tower gede. Tower itu bukan hanya sekedar tower, tapi di situ di dalam tower itu sendiri adalah dunianya. Tapi dia bisa dikatakan tidak berada dalam tower dulu sih sebelumnya. Dia itu seperti semacam irregular itu sendiri, yaitu orang-orang yang sama sekali berbeda. Dia bukan berasal dari dalam tower, tapi dia bisa masuk ke dalam tower dan menentang semua hukum yang ada di dalam tower tersebut. Sebelum dia masuk tower itu, dia itu awalnya hidup di dalam sebuah goa bersama seorang wanita bernama Rachel. Nah, Rachel ini akan menjadi cerita plot twist di manhwa ini. Di dalam sebuah goa tersebut, dia akhirnya keluar, dia masuk ke dalam tower, dia ikut ke dalam ujian di dalam tower itu untuk menjadi seorang ranker. Nah, ranker itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dunia Tower of God itu sendiri. Nah, tapi sebelum menjadi ranker, orang tersebut harus menjadi reguler. Nah, ini reguler, irregular. Nah, reguler itu sendiri adalah proses untuk menjadi seorang ranker. Namun, irregular ini sendiri berbeda dengan reguler, tapi dia juga bisa menjadi ranker. Dan saat menjadi ranker, maka kekuatannya akan berbeda sekali dengan orang-orang ranker kebanyakan. Satu hal lagi yang sangat menarik dari Tower of God sendiri ini, yaitu jalan ceritanya. Jalan cerita di dalam Tower of God ini sangat menarik untuk dibahas, di mana banyak sekali plot twist, konspirasi, lalu pokoknya percintaan segala macam, bagus banget pokoknya. Di cerita itu juga ada seorang raja yang bernama Raja Jahar pakai RD, di mana dia adalah orang yang menguasai hampir seluruh tower tersebut, dunia tersebut, dan dia adalah orang yang sepertinya nanti akan menjadi bos terakhir atau lawan terakhir yang akan dilawan oleh Bam. Namun sebelum mencapai ke sana, dia harus menaiki tower-tower tersebut untuk melawan orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh konspirasi, orang-orang yang menyakiti teman-temannya dan segala macam lah pokoknya. Dan disitulah menariknya dari manhwa ini. Nah, dua manhwa yang sebelumnya itu adalah manhwa yang banyak fantasinya. Sekarang akan gua bahas manhwa yang banyak actionnya, berantem. Nah, yang ketiga ada Boss in School. Boss in School sendiri yaitu bercerita tentang seorang anak yang dimana ayahnya itu adalah bos gangster terbesar di Korea Selatan, di mana anak tersebut atau karakter utamanya adalah orang yang bernama Seth Kwan. Dia adalah orang yang jago berkelahi. Nah, dia jago berkelahi, sangat-sangat jago berkelahi. Dia tidak pernah kalah jika berkelahi. Di sini yang menarik dari manhwa ini bukan hanya
dia yang sangat jago berkelahi, tapi di dalam sini ceritanya sangat menarik. Nah, di sini terdapat banyak sekali plot twist. Dan salah satunya bahwa ayahnya yang seorang gangster terbesar di Korea Selatan itu ternyata ibunya adalah seorang jangan, nanti spoiler. Jadi pokoknya banyak sekali plot twist yang ada di dalamnya. Dia juga seiring berjalannya cerita bertemu orang-orang baru, orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih mempunyai pengaruh yang besar, orang-orang yang melakukan konspirasi di dunia, di Korea Selatan, di negara-negara lain, sehingga dia harus berhadapan dengan orang-orang tersebut yang berniat jahat kepada dirinya atau keluarganya. Yang keempat ada itu adalah manhwa yang berjudul Money and the Power. Sorry kalau salah. Money and the Power ini adalah manhwa yang bercerita tentang kehidupan anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Tapi di sini juga terdapat permainan gangster tersebut, di mana karakter utamanya adalah Dan Gunwo. Dia adalah seorang yang dulunya adalah seorang preman yang sangat kuat. Namun dia masuk sekolah tersebut dan dia menjadi orang yang sedikit berbeda pada awalnya. Dan di sini yang menarik adalah karakter Dan Gunwo ini adalah karakter yang sangat cerdas. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya bukan hanya dengan berkelahi, tapi dengan otaknya. Dia bisa memanipulasi orang lain sehingga orang lain yang berpikir kalau dirinya sudah menang, seperti berkelahi, permainan atau judi segala macam, itu dia udah berpikir menang, tapi ternyata dia hanya dimanipulasi oleh Dan Gunwo ini. Dan akhirnya Dan Gunwo nyalah yang berhasil menang, baik pertarungan tersebut atau permainan tersebut. Dia itu juga seringkali dijebak oleh musuhnya, sehingga dia itu sendiri harus dikejar-kejar orang banyak, dikejar-kejar orang berpengaruh, bahkan dikejar-kejar oleh seorang mafia, tapi dia tetap berhasil lolos dengan berkat kekuatan dan kecerdikannya. Lalu ternyata banyak sekali rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Dan Gunwo di masa lampaunya. Rahasia-rahasia tersebutlah yang membuat karakter ini juga semakin epik, semakin badass, semakin keren untuk dilihat, dan cerita ini juga sangat bagus untuk dibaca. Kayaknya cukup manhwa yang bisa gue rekomendasiin ke kalian. Kalau kalian pengen rekomendasi manhwa lain, bisa komen di bawah. Lalu jika kalian pengen ngebahas komik-komik lain bukan manhwa, bisa manhwa yang dari Cina atau manga yang dari Jepang, rekomendasi buat kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.